Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampung. Hei, menyisir keluar. Menyisir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Oh, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Terima kasih, Mak Rompang. Ikutilah episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-21 ini didukung oleh Cika sebagai Aning, Eri sebagai Kirambat, Ferry Fadli sebagai Batara, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Idris Apandi sebagai Kirekso, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas.
Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara mencoba mencari Wulandari ke Padepokan Telaga Sore. Namun sama seperti orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke sana, Batara pun tidak bisa sampai ke Padepokan Telaga Sore. Dia bahkan disambut dengan kabut tebal yang menggelapkan sekitarnya. Bahkan Batara sampai terlempar ribuan tombak jauhnya ketika pemuda itu mencoba masuk ke tepi Telaga Sore. Di dalam perjalanannya kembali pulang ke Lubuk Mentilin, Batara bertemu dengan Kisono Keling yang sudah sempoyongan karena tenaganya belum pulih betul. Batara membiarkan dia. Batara tidak menggempur laki-laki itu, sehingga Kisono Keling terhindar dari bahaya maut. Kini di dalam perjalanannya pulang, Batara sampai di desa Tegal Sari. Di sana dia bertemu dengan Aning dan Kirambat. Bayimu menangis, Aning? Iya, Ki. Sekarang rumah ini sudah ramai. Iya, Den. Sudah ada terdengar bayi menangis, sehingga perasaan tidak sepi lagi, Den. Rupanya anak itu tenang bila ibunya berada di sisinya. Ya, begitulah manusia, Den. Ingin selalu saja dilindungi. Ya, Ki. Apalagi bayi sekecil itu. Dia ingin agar jiwanya tidak terancam. Ya, nasib anak itu, Den. Seharusnya dia akan bangga kalau dia tahu bahwa bapaknya adalah seorang bangsawan yang bernama Wangsa Dirja. Tapi ya sudahlah, Den. Semoga kalau besar nanti dia bisa membalaskan sakit hati orang tuanya. Iya, Ki. Wangsa Dirja bukanlah orang baik. Sehingga kalau anaknya besar nanti, kita tidak akan sesalkan bila anaknya akan membalaskan sakit hati ibunya. Ini dia, Kang Batara. Ini anakku yang bernama Sudana. Wah. Ternyata gagah seperti bapaknya. Diam ya, Nak ya. Diam. Kamu tidak usah takut. Yang datang ini adalah orang yang pernah menyelamatkan kita, Nak. Dia mengerti kalau yang datang ini adalah Kang Batara. Hai Sudana, kamu cepat besar ya. Biar aku ajari kamu bagaimana mempergunakan. Kau dengar itu? Sudah akan mengajari kamu. Kau pasti akan jadi anak yang kuat nanti. Kemana sebenarnya Den Batara hendak pergi besok pagi, Den? Tidak tahu juga, Kirambat. Walau sebenarnya tujuan saya semula adalah Telaga Sore. Telaga Sore? Saya belum pernah mendengar nama itu, Den. Telaga Sore jauh dari sini, Kirambat. Mungkin 2 atau 3 hari perjalanan. Oh, jauh juga ya, Den? Iya, memang jauh, Ki. Apakah desa Lubuk Mentilin tidak apa-apa ditinggal lama, Den? Tidak apa-apa, Ki. Sekarang keadaannya sedikit aman. Iya, Den. Sekarang saya dengar desa itu aman. Buktinya banyak orang-orang desa yang mengungsi kemari sudah pulang kembali ke Lubuk Mentilin. Semoga begitu, Ki. Seterusnya aman. Sehingga kita tidak hidup di dalam kecemasan terus. Iya, Den. Sebenarnya bagaimana kita ini, Den? Maksud Kirambat? Apakah kita akan bisa memenangkan perang ini, Den? Belum tahu, Kirambat. Karena tentara Singasari ini bukanlah tentara yang lemah. Bahkan mereka sangat kuat. Jadi bagaimana itu, Den? Ya, kita berharap saja. Semoga cepat tercapai perdamaian. Iya, betul, Den. Kami ini rakyat kecil, Den. Selalu mengharapkan ketentraman. Tidak ada perang seperti sekarang ini. Walaupun desa ini belum terjamah oleh peperangan, tapi lambat laun tentu pasti akan merembet kemari pula, Den. Iya, kalau kita tidak bisa menahan gerak maju mereka, tentu mereka akan masuk kemari, Kirambat. Tapi Kirambat jangan takut. Kami semua sudah bertekad bahwa tidak akan bisa mereka masuk begitu saja ke Lubuk Mentilin sebelum kami ini menjadi mayat. Kalau Kirambat bagaimana? Apakah Kirambat senang bila kita memenangkan perang ini? Ya, entahlah, Den. Kalau kita kalah, tentu kami ini akan tersiksa, Den.
Tapi kalau kita menang, ya seperti Den Batara lihat sendiri, Aning menjadi korban kesewenang-wenangan kaum bangsawan. Bapak jangan berpikir begitu. Yang jelek itu kan orangnya, bukan negeri ini. Sedangkan kita adalah orang-orang negeri ini. Kita tidak bisa mengatakan negeri kita ini jelek. Kalau negeri kita ini benar-benar jelek, maka tidak akan ada orang Singasari datang kemari mencari lada. Aning, bisa saja kamu ini. Kamu bicara seperti orang-orang di kota raja saja kamu. Kamu ini bicara seperti orang yang dididik di dalam istana nih. Aning kan banyak belajar dari Raden Wangsa Dirja, Kirambat. Iya, Kang. Raden Wangsa selalu begitu kalau bicara. Ya, sudahlah, Ning. Sudah. Buktinya kamu jadi korban si Wangsa Keparat itu kan? Karena kamu terpengaruh oleh kata-katanya yang hebat. Janji-janjinya yang muluk. Maaf, Den Batara. Saya sampai lupa kalau Den Batara ada di samping saya. Ya, tidak apa-apa, Kirambat. Saya maklum. Kalau Kirambat berdua pernah dikecewakan oleh Wangsa Dirja. Sudahlah. Yang penting sekarang kita rawat dengan baik bayi Aning sehingga dia besar. Biar dia yang menuntut balas pada ayahnya. Iya, memang itu jalan satu-satunya, Den, untuk membalaskan kekecewaan hati kami, Den. Kang Batara, kalau Wulandari tidak sibuk, bawa dia kemari ya, biar saya bisa berkenalan lebih dekat. Iya, nanti kalau keadaan sudah lebih aman. Kalau terjepit di sana, kemarilah, Den. Saya dan anak saya bersedia bila Den Batara mau tinggal di sini. Iya, Kirambat. Terima kasih. Kilurah. Ada apa, Gandini? Lihat itu. Obor banyak sekali. Itu pasti pasukan Singasari. Mereka banyak sekali. Barisan obor itu panjang sekali. Siapkan pasukan penghambat di setiap batas desa. Sudah, Kilurah. Mereka sudah siap. Barisan obor itu panjang sekali. Gandini. Tapi apa mungkin mereka melakukan perang pada malam hari? Buktinya mereka sekarang datang untuk menyerang kita. Lalu, siasat apa yang akan mereka lakukan? Karena belum pernah orang melakukan peperangan pada malam hari. Mungkin supaya tidak diketahui oleh musuh. Kalau untuk tidak diketahui, sebenarnya mereka tidak usah pakai opor. Sehingga kita tidak mengetahui kedatangan mereka. Iya juga ya. Mari, kita sambut kedatangan mereka. Kita tidak punya waktu lagi untuk mempersoalkannya. Iya, Kilurah. Di sebelah selatan desa ini, siapa yang memimpin pasukan kita? Rongkok. Di sebelah timur? Jandin. Di sebelah barat? Tembong. Semua bukan pimpinan, tapi umpan senjata lawan. Disinilah aku butuh orang seperti Batara, Gandini. Aku bisa menggantikan kedudukannya, Kilurah. Kedudukan Batara tidak mudah untuk digantikan. Ilmu pemuda itu jauh di atas ilmu yang kau miliki. Sehingga dia bisa menerobos pasukan musuh tanpa luka sedikit pun. Bila itu memang diperlukan. Sedangkan kau belum bisa melakukan hal itu karena memang ilmumu jauh di bawah dia. Iya, tapi dalam keadaan seperti ini, aku bersedia menggantikannya. Karena dia tidak ada sekarang, karena dia lari dari peperangan. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Belum tentu dia lari. Dia hanya sedang bingung, sedang kusut pikiran, sehingga dia menyingkir dulu untuk sementara waktu. Berapa lama, Kilurah? Mungkin seminggu. Terlampau lama. Lihat. Pasukan Singasari itu mulai memukul pertahanan di sebelah selatan. Pasukan obor-obor itu mulai mendesak ke dalam jantung pertahanan kita. Obor-obor itu masuk dengan cepat. Mereka tampak terlatih sekali dalam peperangan di malam hari. Iya, mereka tampaknya mudah sekali mendesak pasukan kita. Tahan mereka! Jangan mudah menyerah! Celaka! Pasukan obor itu bertambah masuk ke dalam jantung pertahanan di sana. Apa yang harus kita lakukan, Kilurah? Mari kita ke sana. Ya.
senjata api, Gandini. Mereka menyerang bagaikan api yang sedang berkobar besar. Penakut kamu. Ayo, kembali ke medan pertempuran. Saya tidak berani. Saya takut. Wajah mereka semua menyeramkan. Wah, laki-laki pengecut kamu. Saya memang takut. Saya takut sekali. Pulang kamu ke rumah istrimu. Pulang ke rumahmu cepat. Iya. Jangan mundur! Jangan mundur! Kalian tahan serangan mereka! Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jangan mundur! Kalian tahan serangan mereka! Bagaimana, Ki Lurah? Kenapa sekarang pasukan obor itu mundur? Aku tidak tahu. Mungkin pasukan kita bisa mendesaknya. Kita datang sehingga pasukan kita mendapat semangat juang. Bukan begitu. Kau lihat, sekarang pasukan obor itu mulai mundur ke arah timur pertahanan kita. Karena pasukan kita di sini sudah banyak yang gugur. Hah? Rongkok yang memimpin pasukan ini gugur? Aku kan sudah bilang, pemimpin pasukan yang kau percayakan pada mereka hanya sebagai umpan senjata musuh saja. Nah, kini mereka mulai menyerbu ke arah timur. Mari kita kejar ke sana. Ya. Kali ini, pasukan obor itu menyerang baris pertahanan di timur dengan ganas. Ya. Langsung masuk ke dalam jantung pertahanan kita. Ki Lurah kemana? Aku akan hadang mereka di sebelah sana. Kereta perang. Mereka memakai kereta perang. Dari atas kereta itu panah-panah api mereka lemparkan. Ini, kemari cepat! Aku sedang berhadapan dengan kusir kereta itu. Ya! Minggir kalian, minggir! Hajar dari sini, Gandini. Cepat hajar. Pusat kekuatan mereka ada dalam kereta ini. Cepat! Turun kamu dari atas kereta ini! Gandini, jangan ikut campur kamu. Hei, turun kamu! Jangan ikut campur kamu. Ini adalah bala tentaraku. Aku mendengar suara marompang. Andini, kenapa kau diam? Ayo serang! Andini, ayo! Jangan diam! Hajar laki-laki yang memegang cambuk itu! Aku salah lihat. Yang memegang cambuk itu bukan laki-laki, tapi mak rompang.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Masih diam melihat Kirekso berguling-guling terkena cambuk kuda Mak Rompang. Sedangkan pasukan Mak Rompang yang aneh itu terus menghajar barisan pertahanan Kirekso bagai lebah menyengat mangsanya. Sedangkan api obor mereka menari-nari tertiup angin. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.